Selamat pagi, pemirsa pendengar radio, mahasiswa UNAS, dan pemirsa lainnya. Saya Aditya Rahmat Marhaban, dan inilah berita terkini dalam liputan khusus. Pemirsa, 36 guru dan siswa alami gejala keracunan makanan usai santap menu makanan bergizi gratis di Bogor, tahun 2025. Sebanyak 36 orang terdiri dari guru dan siswa di salah satu sekolah di Bogor, tepatnya Sekolah TK Bina Insani, mengalami gejala keracunan makanan usai menyantap menu yang disediakan oleh catering MBG. Menurut Wali Kota Bogor, Dedi Rahim, keluhan yang dialami oleh para korban berbeda-beda, mulai dari mencret, pusing, muntah, demam, hingga sakit perut. Adapun yang dirawat inap sebanyak 5 orang, rawat jalan 7 orang, dan keluhan ringan 20 orang. Dedi pun telah meminta Kepala Dinas Kesehatan atau Kadinkes untuk segera memantau proses pemeriksaan sampel sisa makanan maupun muntahan siswa, termasuk kemungkinan dari kebersihan nampan makan. Ia juga mengingatkan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Bina Insani lebih waspada dan berhati-hati serta menjaga kualitas sajian makanan bagi para siswa. 107,9 FM UNAS Radio, suara edukasi, informasi, dan hiburan. Halo listeners, baik lagi sama gue Muhammad Aditya Rizky Akbar, yang bakal nemenin lo beberapa menit ke depan. Kali ini gue bakal ngasih info tentang yang rame nih kemarin, konser Day6 di My Day GBK kemarin. So, konser band Korea Day6 di Jakarta kali ini tercoreng dengan kerusuhan yang terjadi sebelum dan saat konsernya berlangsung pada Sabtu 3 Mei 2025. Kerusuhannya udah dimulai sejak promotor Magic Mapro memindahkan venue konser ke Stadion Madia. Terus pas udah dekat hari H, partner penjualan tiket.com mengumumkan bahwa mereka belum mendapatkan nomor antrean untuk penonton dan meminta refund kepada pembeli. Pas di hari H juga, hujan pun deras mengguyur venue dan delaynya tuh lama banget yang bikin penonton gak nyaman dan nimbulin masalah baru. Banyak fans Day6 kecewa dan marah kepada pihak promotor. Sehari setelah konser, JYP Entertainment menyampaikan permintaan maaf kepada fans yang menunggu dalam keadaan tidak nyaman dengan cuaca buruk. Tapi sebagian fans menganggap seharusnya JYP Entertainment tak perlu meminta maaf karena bukan kesalahan mereka. Di satu sisi, pihak promotor Magic Mapro belum memberikan klarifikasi resmi. Nah, gimana nih menurut your listeners berita yang lagi hangat dan ramai ini? Kalau menurut gue, ya pihak promotor kurang profesional sih. So, gitu aja info dari gue. Semoga perkonseran K-pop dan yang lainnya bisa lebih proper dan profesional ya. Sampai ketemu lagi di info-info selanjutnya yang pastinya bakal seru dan update bareng gue Muhammad Aditya di UNAS Radio 107,9 FM. Suara edukasi, informasi, dan hiburan. See you. Halo Sobat UNAS, ada informasi penting dari dunia game yang gak boleh dilewatkan, terutama buat kamu penggemar berat seri Grand Theft Auto. Rockstar Games akhirnya mengumumkan bahwa perilisan Grand Theft Auto 6 atau GTA 6 resmi ditunda hingga 26 Mei 2026. Ya, benar sekali, tahun depan, tepatnya di akhir Mei. Dalam pernyataan resminya, pihak Rockstar menyebut bahwa penundaan ini dilakukan untuk memastikan kualitas game yang sesuai ekspektasi para pemain. Mereka ingin menghadirkan pengalaman bermain yang benar-benar matang, baik dari sisi grafis, gameplay, maupun detail dunianya. Seperti yang kita tahu, antusiasme terhadap GTA 6 sudah sangat tinggi sejak trailer pertama mereka yang dirilis tahun lalu. Tapi seperti kata pepatah di dunia game, delayed game is eventually good, but a rushed game is forever bad. Walau sedikit kecewa, banyak penggemar memahami keputusan ini sebagai komitmen Rockstar terhadap kualitas. Kita tunggu saja apakah penantian panjang ini akan terbayar lunas dengan game yang benar-benar luar biasa. Selamat pagi pendengar, kami hadir kembali dengan laporan lalu lintas terkini di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Kabar terbaru datang dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Kemacetan parah terjadi pada Jalan Raya Kalibata, tepatnya pada lampu merah pertigaan Jalan Dewi Sartika. Kemacetan parah mulai terjadi pada pukul 7 pagi dan diperkirakan akan berlangsung hingga 2 jam ke depan. Kepadatan kendaraan pada lokasi ini memang sudah sering terjadi, terutama pada jam-jam sibuk seperti saat berangkat dan pulang kantor. Banyaknya volume kendaraan dari arah Kalibata yang hendak berbelok ke arah Dewi Sartika, serta persimpangan yang sempit menjadi salah satu penyebab utama kemacetan arus lalu lintas. Petugas dari Dinas Perhubungan dan Kepolisian Lalu Lintas sudah berada di lokasi untuk mengatur arus kendaraan dan membantu kelancaran lalu lintas. Hingga saat ini, situasi masih terpantau padat dan pengendara dihimbau untuk menghindari jalur tersebut sementara waktu, serta menggunakan jalur alternatif melalui Jalan Raya Pasar Minggu atau Jalan Oto Iskandar Dinata. Kami akan terus memberikan update kondisi lalu lintas terkini untuk Anda.
Tetap waspada dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada tanggal 1 Mei kemarin mencerminkan aksi pembakaran oleh ribuan buruh di berbagai wilayah Indonesia. Di Jakarta, massa buruh memusatkan aksi di kawasan Monas dan di depan gedung DPR MPR RI. Mereka membawa berbagai spanduk dan poster untuk menyuarakan sejumlah tuntutan seperti pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja, kenaikan upah minimum yang layak, serta jaminan perlindungan terhadap pekerja kontrak. Aksi serupa juga terjadi di Surabaya, Bandung, hingga Makassar. Koordinator aksi menyebut May Day tahun ini bukan sekedar perayaan, namun momentum konsolidasi perjuangan buruh yang dinilai semakin terpinggirkan. Meski diwarnai orasi yang keras, aksi berlangsung dengan pengamanan ketat dari aparat gabungan. Pemerintah menyatakan akan membuka ruang dialog untuk menampung aspirasi yang disampaikan oleh serikat buruh. Sobat Tunas, ada kabar menggembirakan nih dari dunia perfilman Indonesia, khususnya buat kamu pecinta film animasi. Film Jumbo yang udah lebih dari 1 bulan tayang di bioskop, sukses besar dan bahkan berhasil memecahkan rekor baru di industri film animasi tanah air. Keren banget kan? Film ini pertama kali dirilis tepat saat libur lebaran kemarin. Momen yang pas banget buat jadi pilihan tontonan bareng keluarga tercinta. Nggak heran kalau film ini disambut dengan antusiasme luar biasa dari para penonton, baik anak-anak, remaja, maupun orang tua. Bioskop di berbagai kota penuh dan tiketnya pun cepet banget habis. Di tengah dominasi film-film bergenre horor, drama, sampai komedi romantis yang mendominasi layar lebar, kehadiran Jumbo seperti membawa angin segar. Ceritanya yang ringan, penuh warna, dan menyentuh hati, bikin film ini jadi pilihan yang pas buat ditonton bareng keluarga. Apalagi animasinya juga digarap dengan sangat baik. Nggak kalah deh sama film animasi luar negeri. Sampai hari ini, Jumbo udah hampir tembus 9 juta penonton. Wow, angka yang fantastis banget bukan? Dan dengan pencapaian itu, Jumbo kini masuk dalam 3 besar film Indonesia terlaris sepanjang masa. Wah, salut banget deh buat tim produksi dan semua yang terlibat di balik layar. Oke Sobat Unas, itu dia kabar seru kita siang ini. Tetap dukung film Indonesia ya. Aku Azhar Revalina, pamit dulu. Sampai ketemu di berita selanjutnya. Depok, Selasa, 6 Mei 2025. Hujan deras disertai angin kencang mengguyur wilayah Cinere pada Selasa sore. Akibatnya, sejumlah ruas jalan mengalami genangan air yang menyebabkan kemacetan di beberapa titik. Pantauan warga menyebutkan hujan mulai turun sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dan berlangsung selama hampir 2 jam. Genangan dilaporkan terjadi di Jalan Cinere Raya, Jalan Limo, serta kawasan perumahan sekitar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebelumnya telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan lebat di wilayah Jabodetabek. Cuaca ekstrim ini diperkirakan masih berlanjut hingga beberapa hari ke depan. Kami menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir, pohon tumbang, serta gangguan lalu lintas akibat cuaca ekstrim, ujar Kepala Stasiun BMKG, Fatuhri Syabani. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan kerusakan besar. Namun, petugas dan warga ditimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama pada sore dan malam hari. Selamat pagi pemirsa, dan inilah berita terkini. Halo pemirsa, kita awali berita hari ini dengan sorotan terhadap teknologi identitas digital yang tengah marak menuai kontroversial di berbagai dunia. WorldCoin, proyek berbasis blockchain yang digagas oleh salah satu pendiri OpenAI, kembali menjadi buah bibir masyarakat karena penggunaan pemindaian retina sebagai metode verifikasi identitas. Proyek ini menggunakan sebuah perangkat berbentuk bulat yang disebut orb untuk memindai iris mata pengguna. Tujuannya untuk menciptakan identitas digital yang tidak dapat dipalsukan. WorldCoin mengklaim bahwa teknologi ini merupakan langkah awal menuju sistem ekonomi global yang lebih inklusif. Setelah retina dipindai, data biometrik diubah menjadi kode kriptografi yang disebut World ID. Identitas ini dapat digunakan untuk membuktikan manusia nyata dan bukan bot dalam penyelayanan digital. Namun di sisi lain, proyek ini memicu kekhawatiran terkait privasi dan etika. Beberapa negara telah menunda atau bahkan melarang pengumpulan data biometrik tersebut, termasuk Kenya, Prancis, dan Jerman. Para pakar menilai hal ini akan menimbulkan data enkripsi, potensi penyalahgunaan informasi biometrik yang menjadi ancaman serius. Hingga kini, WorldCoin sudah memindai jutaan mata manusia lebih dari 30 negara. Apakah ini merupakan identitas digital yang kita butuhkan, atau justru awal dari pengawasan global yang lebih canggih? Waktu yang akan menjawabnya. Saya, Dava Zaran Haryanto, melaporkan. Tetaplah bersama kami untuk berita lainnya. Good afternoon, listeners.
Kali ini Denny yang akan mengisi seputar informasi hiburan hari ini. Gimana nih kabarnya? Yang lagi capek kerja, yang baru balik istirahat. Semoga makin happy ya dengar hiburan ini. Oke, Reza Arab, streamer dan konten kreator terkenal, kembali hadir dengan live streaming YXGC yang penuh kejutan. Dan pastinya seru banget untuk diikuti. Di sana, Reza sering main game seru, ngobrol santai, dan berinteraksi langsung dengan para fansnya. Jadi, kalian gak bakal bosen. Kalau kamu belum sempat nonton, jangan khawatir. Kamu bisa cek live streamingnya di platform favorit kamu. Dan rasakan sendiri keseruannya. Yang bikin betah nonton sampai berjam-jam. Jangan lupa juga, share pengalaman kamu nonton live YXGC Reza Arab lewat WhatsApp atau Instagram kita. Nanti bakal kita bacain satu-satu di siaran berikutnya, biar makin seru. Sampai jumpa di siaran berikutnya, dan selamat menikmati live streaming YXGC dari Reza Arab. Saya Denny, pembawa informasi hiburan hari ini. Thank you and have a good day. Bye! Halo pendengar, dalam rangka memperingati Hari Kartini, Museum Nasional Jakarta Pusat menghadirkan sebuah pameran istimewa bertajuk Sunting Jejak Perempuan Indonesia Penggerak Perubahan. Pameran ini digelar mulai dari tanggal 21 April hingga 31 Juli 2025. Dan dibuka untuk umum secara gratis. Pameran ini merupakan wujud penghargaan terhadap peran dan kontribusi perempuan Indonesia dari masa ke masa. Mulai dari tokoh-tokoh perempuan yang berjuang di era kolonial, hingga para perempuan masa kini yang menjadi penggerak perubahan di bidang seni, pendidikan, sains, sosial, dan budaya. Pengunjung akan diajak menjelajahi rangkaian narasi melalui artefak sejarah, dokumen otentik, foto, video, hingga instalasi digital yang interaktif. Jadi, jangan lewatkan dan rasakan langsung semangat perjuangan dan inspirasi dari para perempuan hebat Nusantara. Hanya di Pameran Sunting Museum Nasional. Selamat sore pendengar setia Unas Radio, kembali bersama saya Dola Marsandra. Dalam program Kabar Sore, menyajikan informasi terkini dan terpercaya untuk Anda semua. Kita masuki berita pertama, Taman Safari Indonesia memberikan klarifikasi terkait tuduhan eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang dialamatkan kepada Oriental Circus Indonesia atau OCI. Dalam pernyataannya, pihak Taman Safari menegaskan bahwa mereka tidak memiliki hubungan hukum, bisnis maupun afiliasi dengan OCI, yang merupakan kelompok sirkus keliling yang beraktivitas sejak tahun 1967 hingga tahun 1997. Taman Safari juga menyatakan bahwa mantan pemain OCI bukanlah karyawan mereka dan karyawan Taman Safari bukan bagian dari OCI. Komisaris Taman Safari, Tony Sumampau, membantah seluruh tuduhan tersebut dan menyebutkan tidak berdasar. Sementara itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerima pengaduan dari para mantan pemain sirkus dan berencana memanggil pihak-pihak terkait. Untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugianto, menegaskan bahwa pihak akan melindungi hak korban, serta mencegah kasus serupa terulang di masa mendatang. Itu dia informasi berita pertama hari ini. Kita akan kembali dengan berita berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Unas Radio. 107,9 FM Unas Radio, suara edukasi, informasi, dan hiburan. Selamat sore pendengar setia, bersama saya Fatia Yuniska. Sejumlah informasi telah disiapkan untuk menemani sore hari Anda. Selama beberapa menit ke depan, informasi pertama datang dari dunia politik. Keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno terkait calon presiden dinilai bisa memperjelas konstelasi koalisi partai politik untuk menggusurkan capres dan calon wakil presiden dan pemilihan presiden 2024. Sejumlah koalisi yang telah terbentuk hingga kini besar kemungkinan untuk berubah setelah Megawati memutuskan. Di tengah belum adanya keputusan dari Megawati, Presiden Joko Widodo kembali menunjukkan kedekatan dengan Menteri Pertengahan yang juga bakal calon presiden atau capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, selama kunjungan kerja presiden di Papua. Di hari yang sama di Jakarta bakal capres yang didukung Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Anies Baswedan kembali bertemu Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategies and International Study Arya Fernanda saat dihubungi melihat sejumlah partai politik dan koalisi parpol belum melangkah lebih jauh terkait pencalonan presiden wapres
karena menanti keputusan Megawati. Menurut dia, siapapun figur yang diusung PDIP sebagai bakal capres akan membuat parpol lain mengalkuasi ulang sikap politik mereka. Sikap politik itu bahkan bisa saja membuat parpol keluar dari koalisi dan bergabung dengan PDIP jika Megawati diputuskan figur yang tinggi karena kemenangannya di pemilihan presiden 2024. Itulah UNAS Radio Flash News hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Fatia Yuniska undur diri, sampai jumpa di UNAS Radio Flash News selanjutnya. Terima kasih. Halo pendengar setia, jumpa lagi bersama saya di program Tutur Opini. Hari ini kita akan membahas kasus yang sedang ramai di sorotan publik, yakni dugaan praktik eksploitasi terhadap mantan pemain sirkus di lingkungan Oriental Circus Indonesia atau OCI, yang disebut-sebut terafiliasi dengan Taman Safari Indonesia. 6 mantan pemain sirkus menuntut pertanggungjawaban dengan nilai gugatan mencapai 3,1 miliar rupiah. 2 diantaranya, Vivi dan Butet, angkat bicara melalui kanal YouTube Forum Keadilan TV. Mereka mengaku telah mengalami eksploitasi sejak kecil, hingga dewasa tanpa mendapat upah yang layak. Lewat kuasa hukumnya, Muhammad Soleh, ada 4 tuntutan utama yang mereka ajukan. Sementara itu, pihak Taman Safari Indonesia dan OCI membantah tuduhan tersebut. Mereka menyebut tidak ada bukti yang menunjukkan para korban pernah bekerja di sana. Namun, para mantan pemain sirkus menunjukkan beberapa bukti foto yang memperlihatkan keterlibatan mereka dalam kegiatan OCI. Hingga kini, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan para korban berharap bisa mendapatkan keadilan yang sebenarnya. Kita akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan tentu akan kembali mengabarkannya untuk Anda. Tetap di Tutur Opini karena setelah ini akan ada lagu pilihan dan informasi menarik lainnya. Halo, selamat siang para pendengar setia. Kembali lagi di Radio UNAS 102 FM. Bareng aku, Hafiz Angga, yang bakal menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Hari ini, aku bakal ngasih tahu informasi yang menarik dan pasti inspiratif banget. Khususnya seputar dunia influencer Indonesia. Ngomongin influencer, yang pertama pasti udah nggak asing lagi dong, Jeremy Pauline. Cowok asal Surabaya ini terkenal lewat konten edukatif seputar matematika dan kehidupan saat kuliah di Jepang. Tapi nggak cuma soal belajar, Jeremy juga ngasih motivasi dan semangat buat anak muda Indonesia biar tetap semangat sekolah dan mengembangi diri. Sekarang dia udah punya brand sendiri dan bahkan merambah ke dunia musik juga. Keren banget kan? Next, ada Rachel V-nya. Yap, selebgram satu ini dikenal nggak cuma karena gaya hidupnya yang fashionable, tapi juga karena kepeduliannya sama. Rachel juga aktif mendukung UMKM lokal dan sering ikut serta dalam kegiatan sosial. Meski sempat hadapi beberapa cobaan, dia bisa bangkit dan menunjukkan bahwa setiap orang punya kesempatan kedua untuk jadi lebih baik. Selanjutnya, ada juga Fadil JD yang pastinya udah sering muncul di FYP kalian. Fadil sukses besar dengan konten-konten lucunya bareng sang ayah, Pahmu, yang selalu bikin kita ketawa sambil terharu. Gak cuma lucu-lucunya, tapi konten mereka juga penuh dengan nilai keluargaan yang bikin hangat di hati. Followersnya sekarang udah jutaan, tapi yang bikin salut, dia tetap rendah hati dan terus konsisten menyebarkan energi positif buat semua. Nah, Sobat UNAS, dari 3 influencer tadi kita bisa ambil satu pelajaran penting, bahwa jadi influencer bukan cuma soal terkenal, tapi juga soal bagaimana bisa membawa pengaruh positif dan inspirasi orang lain. Oke deh, itu dia info menarik hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua yang lagi berjuang di jalan masing-masing. Terus berkarya, jangan takut gagal, dan yang paling penting, tetap jadi diri sendiri. Sampai ketemu di segmen selanjutnya, bareng aku Hafiz Angga, hanya di Radio UNAS 102 FM. Suara mahasiswa, semua kita semua. Dan inilah berita terkini dalam liputan khusus May Day, atau Hari Buruh Internasional tahun 2025, peringatan yang seharusnya berlangsung damai, justru diwarnai oleh tindakan represif dari aparat keamanan terhadap massa aksi. Peristiwa ini terjadi di depan gedung DPR RI, Jakarta pada tanggal 1 Mei tahun 2025. Sejumlah massa yang tergabung dalam aliansi buruh dan organisasi rakyat melakukan aksi untuk unjuk rasa menuntut peningkatnya upah jaminan kerja dan keadilan sosial bagi seluruh buruh di Indonesia. Namun, suasana berubah tegang saat aparat kepolisian diduga melakukan pembubaran paksa terhadap massa aksi. Dalam rekaman video yang beredar, terlihat detik-detik brutalitas aparat yang menyerang buruh dengan kekerasan fisik. Tidak sedikit dari massa aksi yang mengalami luka-luka berat akibat bentrokan tersebut. Tindakan ini mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk organisasi hak asasi manusia, lembaga bantuan hukum, dan warga netizen yang turut memantau perkembangan peristiwa melalui media sosial.
May Day adalah hari yang untuk mengingat perjuangan buruh, bukan untuk menebar kekerasan atau ketakutan. Semua pihak dapat menjadikan ini sebagai pelajaran untuk membangun dialog yang sehat, adil, dan beradab antara negara dan rakyatnya. Saya Iqbal Dwi Syaputra, terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa dalam sajian berita berikutnya. Selamat pagi para pecinta olahraga. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, menyatakan bahwa para pemainnya layak mendapatkan kembali rasa hormat di Eropa setelah perjuangan luar biasa melawan Inter Milan. Meski harus menerima kekalahan menyakitkan, ia menegaskan ambisi besar timnya untuk kembali bersaing musim depan. Barcelona sempat unggul 3-2 atas Inter dan memimpin agregat 6-5 menjelang masa tambahan waktu. Namun gol Acerbi di menit ke-93 memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak tambahan. Di momen inilah, Fratesi mencetak gol kemenangan yang membawa Inter ke final Liga Champions. Dalam 2 laga melawan Inter, Barca kebobolan 7 gol. Flick mengakui bahwa pertahanan harus ditingkatkan jika ingin melangkah lebih jauh di masa depan. Musim ini belum berakhir bagi Barcelona. Mereka telah memenangkan 2 trofi domestik dan kini bersiap menghadapi laga El Clasico melawan Real Madrid pada akhir pekan. Kemenangan akan membawa mereka lebih dekat pada gelar La Liga. Halo pendengar, pada Kamis 24 April 2025 digelar pameran kebudayaan dan keagamaan bertajuk Pameran Jembatan Persaudaraan Indonesia Saudi. Pameran ini digelar hingga Sabtu 3 Mei 2025. Pameran ini menampilkan beragam karya seni, kerajinan, dan kuliner khas dari Indonesia dan Arab Saudi. Acara ini merupakan hasil kolaborasi Masjid Istiqlal dengan Kedutaan Besar Arab Saudi. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pameran ini adalah yang pertama kali diselenggarakan sejak Indonesia merdeka. Melalui pameran ini, diharapkan hubungan kebudayaan dan persaudaraan antara Indonesia dan Arab Saudi semakin erat. Pameran ini terbuka untuk umum dan gratis. Yuk sempatkan datang dan rasakan keindahan budaya Indonesia dan Arab dalam satu tempat. Berita pertama datang dari Jawa Timur. Sebuah truk trailer menabrak gerbang pintu masuk tol Waru Sidoarjo pada Selasa siang. Truk yang dikemudikan oleh Subaidi Aziz dilaporkan menabrak gardu sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi dari petugas tol di lokasi, penyebab kecelakaan diduga karena sang sopir mengantuk saat mengemudi. Kecelakaan ini menyebabkan kerusakan pada fasilitas tol, namun beruntung tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka. Petugas menyatakan bahwa kerugian akibat insiden ini diperkirakan mencapai 10 juta rupiah. Pemerintah Kota Depok menyelenggarakan Car Free Day perdana di Jalan Margonda Raya pada hari Minggu 4 Mei 2025. Acara ini dimulai sejak pukul 6 pagi hingga 9 pagi dan menarik perhatian banyak warga untuk berolahraga. Tingginya antusiasme masyarakat menyebabkan kepadatan di lokasi CFD hingga membatasi ruang gerak peserta. Kepadatan ini mendorong pemerintah kota mempertimbangkan penambahan ruas jalan yang digunakan untuk pelaksanaan CFD. Pemerintah kota mewacanakan penggunaan 2 ruas jalan Margonda agar masyarakat lebih leluasa dalam beraktivitas. Wacana tersebut masih akan dikaji dari segi teknis serta pengaturan lalu lintas secara lebih lanjut. Selain itu, rekayasa lalu lintas dengan sistem kontraflow telah diterapkan selama pelaksanaan CFD. Kendaraan emergensi seperti ambulans dan bis yang menuju terminal masih diperbolehkan melintas di area yang digunakan untuk CFD. Saya Hail Farizi melaporkan. Rusia berencana untuk menempatkan pangkalan pesawat di Biak, Papua, kini menjadi sebuah sorotan awak media, khususnya media di Amerika Serikat. Isu ini muncul dari media pertahanan internasional yang dikutip dari beberapa sumber di Indonesia, dan hal inilah yang memicu kekhawatiran khususnya negara tetangga seperti Australia yang memiliki jarak dekat dengan lokasi pemangkalan tersebut. Namun isu tersebut telah dibantah oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri yaitu Roy. Dalam pernyataannya, Roy mengungkapkan bahwa pemerintah belum pernah mendengar mengenai permintaan Rusia untuk menempatkan pesawatnya di pangkalan udara milik Indonesia di wilayah Papua. Isu ini berdampak besar terhadap dunia internasional karena berpengaruh pada geopolitik kawasan Asia Pasifik. Setelah ditelusuri lebih lanjut oleh beberapa pakar, terungkap pula alasan mengapa Rusia memilih Papua sebagai lokasi pemangkalannya. Dikarenakan kebijakan luar negeri domestik Indonesia pada dasarnya tidak berpihak. Selain itu, alasan lainnya adalah untuk menyeimbangkan kekuatan Amerika Serikat dan sekutunya, memperkuat kerjasama militer dan ekonomi dengan negara-negara Asia, serta mengamankan jalur pelayaran dan sumber daya alam. Dengan adanya isu tersebut, hal ini masih menjadi sebuah kekhawatiran yang cukup signifikan.
Namun, hal ini juga telah dipertegas oleh Kementerian Pertahanan dengan mengungkapkan bahwa tidak ada sama sekali pembahasan tentang penawaran untuk peminjaman pangkalan udara di wilayah Indonesia. Halo Sobat Dengar, balik lagi di Ngobrol Santuy bareng aku, Marsha. Hari ini kita bakal ngobrolin lagu viral yang bikin TikTok bergetar, Where We Are dari Yungkai. Lagu ini dirilis Agustus 2024 dan melejit di 2025 dengan beat lovey R&B dan lirik melankolis tentang cinta yang hilang. Where We Are udah dipakai lebih dari 2 juta video TikTok. Liriknya forget about where we are. Jadi soundtrack galau buat banyak orang. Gak heran lagu ini udah tembus hampir 1 miliar streaming di Spotify dan masuk ke top 10 di Billboard Global 200. Jadi buat kamu yang lagi kangen atau galau, Where We Are cocok banget buat ngeringin hati kamu. Cek sekarang di platform favoritmu. Aku Marsha pamit, sampai ketemu di Ngobrol Santuy. Ingat, musik bisa jadi obat hati. Apakah kalian sudah pernah mendengar istilah kata YOLO? Jika iya, pernahkah Anda mendengar alternatif gaya hidup dari YOLO yaitu YONO? YONO adalah singkatan dari You Only Need One, merupakan tren gaya hidup yang semakin populer di kalangan Gen Z dan Millennials. Kenapa tren gaya hidup ini populer? YONO menekankan pada gaya hidup minimalis dan esensial, dengan fokus pada kualitas dan kegunaan barang, serta bijaksana dalam mengelola keuangan. Ini merupakan alternatif dari gaya hidup YOLO. YOLO sendiri merupakan singkatan dari You Only Live Once. Gaya hidup ini mendorong orang untuk menikmati hidup dengan melakukan apapun yang diinginkan, termasuk konsumsi yang berlebihan. Orang-orang yang melakukan gaya hidup YONO biasanya menekankan pada gaya hidup minimalis. Dengan memilih kualitas barang yang tahan lama dan multifungsi, mengurangi konsumsi berlebihan agar mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, serta mengatur keuangan dengan bijak dan mengalokasikan uang untuk kebutuhan yang lebih penting. Pada 7 Mei 2025, sebanyak 135 kardinal dari seluruh dunia yang berusia di bawah 80 tahun berkumpul di Kapel Sistina, Vatikan, untuk mengikuti konklave proses pemilihan paus yang berlangsung secara tertutup dan penuh simbolisme. Setelah misa pembukaan, para kardinal mengucapkan sumpah untuk menjaga kerahasiaan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar. Proses pemungutan suara dilakukan maksimal 4 kali sehari, dan seorang kandidat harus memperoleh 2/3 suara untuk terpilih sebagai paus. Jika belum ada keputusan, surat suara dibakar dan asap hitam mengepul ke udara, menandakan bahwa belum ada paus baru. Sebaliknya, jika seorang kandidat terpilih, asap putih akan muncul, memberitahu dunia bahwa paus baru telah ditentukan. Demikian laporan kami tentang dimulainya konklave. Kami akan terus memantau perkembangan selanjutnya dan memberitakan hasil pemilihan paus baru. Halo pendengar, Anda sedang mendengarkan berita terbaru seputar Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara, yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, menjadi simbol peringatan pada Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei. Tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan hari kelahiran Ki Hajar Dewantara itu sendiri, yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai tokoh yang berjasa besar dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Ia mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922, sebuah lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat pribumi di masa penjajahan Belanda. Filosofi pendidikannya sangat terkenal, yaitu Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Matyo Mangukarso, dan Tutwuri Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat semangat belajar dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pemerintahan dan masyarakat dihimbau untuk bersama-sama menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Demikian siaran radio kali ini. Tetap bersama kami untuk update informasi terbaru lainnya. Saya Muhammad Astar, pamit undur diri dan salam pendidikan. Halo pendengar, Disney Plus Hotstar Indonesia sedang menggelar instalasi seni dengan tema K-Drama Kolektif. Pameran ini berlangsung di Grand Atrium Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Instalasi ini sudah berlangsung sejak 24 April sampai 18 Mei 2025, yang dibuka untuk umum dan gratis. Instalasi ini menawarkan dan menyediakan berbagai aktivitas dan hal-hal yang menarik, seperti dekorasi dan set yang diambil langsung dari serial-serial favorit seperti Moving, Soundtrack One, dan Nine Puzzle, serta foto booth bertema drama Korea yang membuat pengunjung dapat berfoto dengan latar belakang khas drama tersebut.
dan merasakan atmosfer dari serial tersebut. So, jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan langsung pengalaman dunia K-drama di instalasi K-drama kolektif karya Disney Plus Hotstar Indonesia. Sobat UNAS pasti sudah tahu mengenai berita yang menghebohkan di dunia film animasi Indonesia. Ya, benar sekali, film yang berjudul Jumbo, film Indonesia ketiga terlaris dalam sejarah perfilman Indonesia. Film animasi Jumbo mengangkat beberapa tema utama, petualangan, persahabatan, dan keberanian. Pengerjaan film Jumbo memakan waktu yang tidak sebentar. Film yang disutradarai Rian Adriandi melibatkan lebih dari 400 animator Indonesia dan memakan waktu produksi hingga 5 tahun lamanya. Film ini sanggup merangkul semua kalangan usia, karena ceritanya yang universal dan menawarkan banyak aspek pemikat hati. Tidak cuma tayang di Indonesia, film animasi Jumbo juga dirilis di 17 negara, termasuk berbagai negara di Asia dan Eropa, seperti Turki, Mongolia, Rusia, Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol. Capaian tersebut sekaligus membuat film Warkop DKI Reborn dengan julukan Jangkrik Bos Part 1 di tahun 2016 harus rela turun satu peringkat ke posisi 4. WorldCoin, proyek kripto global yang diperkasai oleh Sam Altman, CEO OpenAI, kembali menjadi sorotan. Di Indonesia, kehadiran proyek ini menuai pro dan kontra karena sistem verifikasinya yang dinilai tidak lazim. Pengguna yang ingin bergabung diminta untuk melakukan scan biometrik retina melalui perangkat bernama ORB sebagai bentuk identifikasi digital. Di tahun 2024, beberapa negara membekukan aplikasi Word besutan OpenAI. Negara seperti Hong Kong bahkan meminta pihak aplikator menghentikan semua operasi di negara itu lantaran resiko terhadap pelanggaran privasi dan data pribadi. Namun sejak awal Mei kemarin, muncul berbagai kekhawatiran keamanan data biometrik, transparansi pengelolaan data, hingga potensi penyalahgunaan data warga Indonesia. Tak sedikit masyarakat yang sempat tergiur karena iming-iming imbalan aset kripto usai melakukan pendaftaran. Tapi setelah ramai diberitakan, beberapa lokasi pendaftaran langsung berhenti beroperasi. Bahkan sebagian warga mengaku belum tahu jelas untuk apa data biometrik mereka digunakan. Pemerintah pun tengah mengkaji langkah-langkah hukum untuk memastikan perlindungan data masyarakat agar tetap aman. Pendengar, tawuran antar warga kembali terjadi di Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan pada Minggu malam tanggal 4 Mei 2025. Warga RW 12 dan RW 4 terlibat bentrokan yang diduga dipicu oleh pelemparan petasan. Satu orang menjadi korban luka, yakni seorang tukang parkir berinisial MLF yang terkena bacok di bagian kepala dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodi, mengatakan korban diduga berada di lokasi saat kejadian dan terlibat secara tidak langsung. Dalam video yang beredar, terlihat warga berlari-lari, suara petasan bersentuhan, dan kembang api meledak di langit malam Manggarai. Akibat kejadian ini, lalu lintas di sekitar stasiun Manggarai sempat macet total. Polsek Tebet langsung menindaklanjuti laporan warga yang masuk melalui nomor 110. Untuk Anda di rumah, tetap waspada dan hindari daerah rawan konflik. Mantan Bupati Purwakarta sekaligus anggota DPR RI, Deddy Mulyadi, kembali jadi sorotan usai menangani langsung kasus tawuran pelajar di Jawa Barat yang akan dikirim ke barak militer sebagai bentuk pembinaan karakter. Dalam sebuah video yang viral, Deddy terlihat membawa puluhan siswa pelaku tawuran ke sebuah bangunan bekas barak militer. Di bawah aturan ini, pelajar yang tertangkap tawuran akan dikirim selama 2 minggu ke barak pelatihan semi-militer. Mereka akan mengikuti rutinitas disiplin, latihan fisik, dan sesi pembentukan mental, dipandu oleh pelatih TNI dan konselor pendidikan. Tindakan ini menuai beragam respons. Sebagian masyarakat menilai cara ini mampu membentuk karakter anak tersebut. Namun ada pula yang mempertanyakan pendekatan tersebut dari sisi hukum dan psikologi anak agar tidak memicu traumatis pada anak yang menjalankan kegiatan tersebut. Deddy Mulyadi menyatakan tujuannya bukan menghukum tetapi menyadarkan para siswa agar tidak mengulangi perbuatannya. Selamat pagi pemirsa. Kemacetan parah terjadi di Lubang Buaya, Jakarta Timur pada hari Senin tadi pagi. Akibat peningkatan volume kendaraan dan perbaikan jalan yang belum selesai. Kemacetan terjadi sejak pukul 6 pagi dan diperkirakan memiliki panjang hingga lebih dari 3 km, mulai dari Simpang 3 Lubang Buaya hingga menuju arah Pondok Gede. Para pengendara mengeluh karena harus menghabiskan waktu lebih dari setengah jam untuk melalui jalur tersebut. Pihak kepolisian telah diturunkan ke lokasi untuk mengatur arus lalu lintas
dan mengurai kemacetan. Kemacetan di Jalan Lubang Buaya sudah sering terjadi, terutama pada jam berangkat kerja dan jam pulang kerja. Pemerintah diharapkan segera menindaklanjuti permasalahan ini, agar kemacetan di Jalan Lubang Buaya tidak terus berlarut-larut dan mengganggu aktivitas masyarakat. Tetap sabar di jalan, Sobat Radio. Selamat pagi, pendengar setia, saya Putri Nabila, hadir dengan kabar terbaru Kamis 8 Mei 2025. Pemerintah resmi menetapkan kenaikan UMR nasional sebesar 4,2% mulai bulan ini. Kebijakan ini diambil sebagai respon atas inflasi yang meningkat pasca kenaikan harga bahan pokok. Menteri Ketenagakerjaan menyatakan, langkah ini diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat, khususnya kalangan pekerja formal. Sementara itu, dari dunia teknologi startup lokal Indonesia, BioSolu Indo berhasil meraih pendanaan sebesar 20 juta dolar dari investor asing. Startup ini dikenal lewat inovasi bioplastik ramah lingkungan yang mulai digunakan di beberapa kota besar. Dan dari dunia hiburan, penyanyi muda asal Bandung, Alia Ramadhani, viral di media sosial setelah single terbarunya menembus top 10 Spotify Indonesia hanya dalam 3 hari sejak dirilis. Itu dia kabar singkat untuk Anda, saya Putri Nabila, tetap semangat dan sampai jumpa di berita selanjutnya. Kecelakaan tunggal terjadi pada bus ALS rute Medan Jakarta di dekat Terminal Bukit Surungan, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Selasa pagi 6 Mei, bus terguling diduga akibat rem tidak berfungsi saat melaju dari arah Bukit Tinggi menuju Padang. Menurut laporan polisi dan jurnalis lokal, 12 orang meninggal dunia dan 22 orang luka-luka. Seluruh korban sudah dievakuasi dan dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Bus dengan nomor polisi B7512 FGA terbalik saat mendekati simpang Terminal Busur. Banyak penumpang dilaporkan terjebak di dalam kendaraan. Proses evakuasi telah selesai dilaksanakan oleh pihak kepolisian dan petugas setempat. Penyebab pasti masih diselidiki lebih lanjut oleh unit Gakum Satlantas Polres Padang Panjang. Halo, selamat siang para pendengar. Kembali lagi di Unas Radio 107,9 FM. Kenalin, nama gue Rehan Valevi yang akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan dan ngasih tahu informasi yang menarik dan inspiratif seputar influencer Indonesia. Presenter dan pengusaha Gofar Hilman kembali meramaikan dunia kuliner dengan membuka Warkop Polim pada 18 April 2025 di kawasan Jalan Panglima Polim 5, nomor 1, Jakarta Selatan. Mengusung konsep warkop modern dengan harga terjangkau. Tempat ini langsung menarik perhatian para pencinta tongkrongan dari berbagai kalangan. Warkop Polim hadir untuk budaya nongkrong khas Indonesia dengan gaya hidup urban anak muda. Tak hanya menyajikan kopi dan cemilan, warkop ini juga menawarkan makanan berat khas Nusantara seperti soto Betawi dan lontong sayur. Semuanya dibanderol dengan harga yang ramah di kantong. Maka dari itu tak heran sejak dibuka, Warkop Polim langsung mendapat dukungan luas dari musisi, public figure, dan komunitas kreatif. Tempat ini menyediakan area indoor dan outdoor lengkap dengan zona smoking dan no smoking. Cocok untuk bekerja, berkumpul, atau sekedar santai. Warkop Polim buka sejak pukul 6 pagi di akhir pekan dan hingga pukul 3 dini hari di hari biasa. Jangan lupa untuk terus dengerin Radio Unas 107,9 FM. Gue Rehan Valevi, pamit undur suara. Selamat siang dan sampai jumpa kembali. Ditangkap Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Sikuma. Brigadir Kepala Polisian Masel Nite, guru pria itu ditangkap karena mencuri sembako di salah satu toko yang terletak di Jalan HR Koroh, Kelurahan Sikuma. Kasus pencurian ini terjadi pada Senin 21 April 2025. Siang kemarin, kata Kapolres Kupang Kota Kombes Polisi Aldinen Menurung, Aldinen menyebut N yang merupakan guru honorer salah satu sekolah dasar di Kota Kupang telah 2 kali ketahuan mencuri sembako di 2 toko yang berbeda. Aksi pertama di toko sembako yang bersebelahan dengan toko sembako. Ketika dia ditangkap saat aksi pertamanya, dia terekam CCTV, namun tidak dipersoalkan oleh pemilik toko tersebut. Namun pada aksi kedua, pelaku akhirnya yang tertangkap. Pada kejadian kedua, pelaku masuk ke toko lain dan diketahui oleh pemilik toko sebelumnya dan karyawan. Mereka mendatangi toko itu lalu mengamankan pelaku, ujar Aldinan. Selamat pagi pendengar Unas Radio. Perkenalkan nih, nama saya Samuel Valentino. Dan inilah berita terkini dalam liputan khusus aksi penolakan RUU TNI. Peringatan yang seharusnya berlangsung damai justru diwarnai oleh tindakan resesi
dari aparat keamanan terhadap massa aksi. Peristiwa ini terjadi di depan gedung DPR RI, Jakarta, pada tanggal 27 Maret tahun 2025. Jumlah massa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa dan organisasi kampus melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut penolakan RUU TNI. Namun, suasana berubah tegang saat aparat kepolisian diduga melakukan pembubaran paksa terhadap massa aksi. Dalam rekaman video yang beredar, terlihat detik-detik brutalitas aparat yang menyerang mahasiswa dengan kekerasan fisik. Tidak sedikit massa aksi mengalami luka-luka akibat pembentrokan tersebut. Tindakan ini mendapat kencaman dari berbagai pihak termasuk organisasi kampus, lembaga bantuan hukum, dan warga netizen yang turut memantau perkembangan peristiwa melalui media sosial. KPK terancam tak bisa tangkap direksi BUMN. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan bahwa direksi, komisaris, dan pengawas BUMN bukan penyelenggara negara. Hal ini memicu kekhawatiran akan terbatasnya kewenangan KPK dalam mengusut kasus korupsi di BUMN. Namun Ketua KPK Setio Budianto menegaskan bahwa KPK tetap berwenang menyelidiki, menyidik, dan menuntut kasus korupsi di BUMN. KPK berpegang pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1909 yang mengatur bahwa direksi BUMN adalah penyelenggara negara. Sementara itu, anggota DPR Herman Hoeron menyatakan bahwa Undang-Undang BUMN tidak memberikan kekebalan hukum bagi direksi BUMN. Jika terbukti melakukan korupsi, mereka tetap dapat dijerat hukum. Gempa bumi mengguncang wilayah Bayah, Banten pada Minggu siang, 6 April 2025. Berdasarkan data BMKG, gempa terjadi pukul 13:55 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan 5,1 magnitudo. Epicenter gempa terletak di laut sekitar 108 km barat daya Bayah dengan kedalaman 10 km. Guncangan gempa dirasakan cukup kuat di beberapa daerah seperti Sukabumi, Cibeber, dan Pelabuhan Ratu. Meski demikian, BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Sejauh ini, belum ada laporan kerusakan bangunan atau korban jiwa. Warga di sekitar lokasi dihimbau untuk tetap tenang dan mengikuti arahan dari pihak berwenang. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mengantisipasi kemungkinan gempa susulan. Hingga kini, tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih terus memantau situasi di lapangan. Tetap waspada dan pantau terus informasi resmi dari BMKG dan pemerintah daerah setempat. Sekian, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia radio kami. Berikut kami sampaikan berita kriminal terkini dari Kota Depok. Seorang pria berinisial MRA, warga Kalimulia Cilodong, menjadi korban kejahatan begal pada Rabu malam, 7 Mei 2025. Peristiwa terjadi sekitar pukul 9 malam, saat korban dalam perjalanan pulang menggunakan sepeda motor di Jalan Abdul Ghani. Dua orang pelaku yang berboncengan mendadak memepet korban, lalu salah satunya menodongkan senjata tajam dan meminta korban menyerahkan kendaraannya. Korban berusaha melawan, namun malang. Ia dibacok pada bagian lengan dan pelaku langsung melarikan diri membawa motor milik korban. Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut segera membawa korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Kepala Polsek Cilodong menghimbau agar masyarakat selalu waspada, terutama saat melintas di jalan sepi dan pada malam hari. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pagi ini. Terus ikuti update berita lainnya hanya di radio kebanggaan Anda. Saya, Muhammad Bintang Yudi Pratama, melaporkan untuk UNAS Radio.